Kenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dengan kelas S23052 dari Prodiasat Informatika Angkatan 2023. Jadi, pada sidang kali ini saya ingin membawakan presentasi pada platform week ketiga dari PTM Pro, yaitu mengenai black box testing. Nah, untuk black box testing kali ini itu tentang random testing, di mana di sini yang pertama adalah random testing yang uniform distribution. Jadi pada uniform distribution ini diminta untuk membuat sebuah program untuk menentukan 10 test case, 10 test case secara random dan ditampilkan secara random dengan 10 test case random untuk menentukan bilangan dari range 1 sampai 20. Nah, kita kan tahu kalau uniform distribution itu kan adalah salah satu random testing yang dimana uh, kita kan mengambil tes acak dari program KPA. Nah, kalau di uniform distribution ini setiap uh, model ini, misalnya bilangan lah, angka atau integer, dari integer ini itu peluang masing-masing itu adalah sama atau ya sama, kita disebut uniform distribution, semuanya sama. Jadi kalau di sini kan ada 20 kan, dari sini kan ini range dari 1 sampai 20. Nah, jadi berarti ada 20 bilangan, berarti masing-masing bilangan itu nanti peluangnya adalah sisa 1 per 20 gitu. Nah, jadi di sini saya udah buat kode programnya. Yang pertama itu yang ini. Jadi yang pertama adalah uniform distribution. Nah, di sini di line pertama ini ada import Java, ada utility random, yaitu kita ingin import class random untuk digunakan di sini. Jadi dengan class random inilah nanti dia tuh membantu memilih uh, secara acak, inputan acak lah gitu misalnya. Nah, jadi yang pertama di sini saya buat kelas yaitu yang namanya itu uniform distribution. Lalu selanjutnya di sini ada uh, apa sih namanya? Definisi sih declaration hasil ya. Nah, lalu selanjutnya sini ada random sama dengan random, random sama dengan di random. Jadi sini adalah platform selanjutnya adalah membuat objek yang namanya random tadi. Nah, dengan bantuan si kelas random ini yang ditempel. Kalau saya simpan nama objek random itu dengan nama random juga. Lalu selanjutnya di sini akan ada cetakan nanti indikasi di sini random testing uniform distribution ini kayak cuma sebagai inform text saja. Terus abis itu di line 9 ini ada integer count sama dengan 0 yaitu inisiasi terhadap si variabel count yang tipe datanya adalah integer, di mana inisiasinya adalah sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada looping while. Jadi ya, di sini ada looping while, while itu count kurang dari 10. Jadi kalau countnya itu sama dengan 10 dan lebih besar dari 10, maka dia tidak akan terjadi looping yang dalam ini. Nah, jadi pertama sih ada integer n sama dengan random dot next integer lagi. Di sinilah kita si random itu bekerja. Jadi kan ini ada random dot next integer 20. Nah, itu dia akan memilih bilangan secara acak dari 1 sampai 20. Nah, tapi karena di sini indeksnya itu dimulai dari 0, mungkin 20, maka dia tidak tinggal 1. Tapi dia artinya jadi 0 sampai 19, bahkan 20. Jadi 0 sampai 19. Nah, tapi karena di sini di printnya itu harus angka 1 sampai 20, nggak ada angka 0. Jadi makanya di sini di luar itu ditambahkan 1. Gunanya supaya saat dia keluar 0, maka akan jadi sama dengan 1. Jadi keluar 1, maka akan jadi 2. Nah, hasil dari si random yang dipilih acaknya nanti akan disimpan dengan nama variabel x. Nah, lalu selanjutnya di sini ada count plus plus. Jadi kalau awalnya itu countnya sama dengan 0 sekarang, maka nanti countnya akan countnya itu tambah 1. Jadi sekarang itu countnya sama dengan 1. Nanti count ini akan bertambah terus satu-satu lah tambahnya sampai while ini memenuhi syaratnya untuk respon. Nah, lalu sini sistem outprint line test case plus count plus titik 2 external. Jadi ini kayak ngeprint test case sekian, hasilnya sama dengan sekian gitu. Nah, di sini kan count kan jadi nanti akan cetak 10. Nah, awalnya kan count itu 0. Nah, apakah mungkin test case di sini akan jadi test case 0? Pernah kan sebenarnya count itu udah ditambah di sini. Jadi
eh, pada saat dia masuk ke perkodean ini, nanti countnya tuh udah ditambah lebih dulu. Jadi kalau yang di nol udah jadi satu gitu kan. Makanya kalau persisnya dibuat di sini, di bawah ini. Kalau nanti di sini titik 2x sama dengan x. Nanti x di sini adalah hasil dari line ini atau bilangan random yang diambil secara acak tadi. Nah, lalu sekian kodenya saya akan coba jalankan programnya. Nah, ini adalah hasil kode yang sudah saya lakukan. Misalnya yang pertama ada command line. Kalimat masih sama di command line. Yaitu hasil dari kode program ini juga. Nah, lalu hasil dari looping yang while ini, itu line 10 ini. Nah, jadi pada saat tes case 1, X yang diambil secara random itu adalah 6. Kalau pada saat setting kedua atau iterasi kedua, yang terpilih itu adalah 5. Saya cek. Kalau kita lihat kan di sini kan ada yang sama. Nah, masing-masing apa itu value itu terpilihnya 1/20 atau 1 kali lah. Nah, lalu selanjutnya yang task kedua yaitu adalah random testing operational distribution. Jadi di sini tuh bedanya operational distribution dan uniform distribution itu, kalau operational distribution itu satu value itu dan value lain itu belum tentu sama peluangnya. Nah, jadi kalau di uniform testing ini, uniform distribution ini, satu value itu frekuensinya hanya satu. Jadi atau bisa juga dua, tapi harus sama. Semua value itu harus sama frekuensinya sehingga peluangnya akan sama. Nah, kalau di operational distribution, itu beda-beda. Misalnya kayak yang ini, value 1, frekuensinya 10. 2 itu 5, 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1. Jadi beda-beda. Nah, di sini jumlahnya itu dikasih tahu kalau ada 50 kan. Nah, kalau itu berarti nanti si value 1 ini peluangnya adalah sebenarnya 10/50. 2 itu 5/50, 3 itu 1/50. Dan itu telah sampai ke 20. Nah, di sini diminta untuk membawa program untuk melanjutkan sebuah testis juga, tapi untuk yang operational distribution. Jadi sih saya ada programnya, yaitu ini sama kayak tadi ya. Pertama itu ada import class randomnya dulu program ini. Lalu selanjutnya di sini ada eh, saya buat kelas yang namanya operational distribution. Lalu selanjutnya di sini ada untuk kelas untuk mainnya, deklarasi mainnya. Selanjutnya di sini ada saya buat sebuah array yang namanya itu adalah values yang tipe data masing-masing elemen array-nya nanti adalah integer. Nah, di sini saya dulu langsung uh, tentukan nilainya, langsung definisikan siapa aja value-value itu. Itu bilangan 1 sampai 20. Kenapa? Karena di sini uh, value-nya kan 1 sampai 20, makanya saya pindahkan ke kode program. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya frekuensi, itu dari data masing-masing elemennya dari juga integer. Fungsinya adalah menyimpan masing-masing frekuensi dari masing-masing value itu. Nah, jadi misalnya di indeks pertama ini, atau misalnya di indeks 0 per 10. Nah, berarti itu sama dengan frekuensi dari value indeks 0 di per value juga. Jadi 10 ini milik isi 1, si 5 itu milik isi 2, 1 itu milik isi 3, dan seterusnya. Jadi ini ada 20 juga sesuai dengan jumlah atau lengthnya si values ini. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung total dari frekuensi ini. Nah, jadi di sini ada dikasih total sama dengan 0, lalu ada looping for each di sini. Nah, jadi uh, dia akan melakukan iterasi ke array yang frekuensi tadi, nanti setiap sekali uh, setiap sekali array itu uh, nilai dari S0 sampai ke 19 nantinya akan ditambahkan dari nilainya, jadi disimpan dengan total dan seharusnya hasilnya itu adalah 50 atau dan kata lain cara fungsi kode ini untuk menjumlahkannya ini. Lalu selanjutnya di sini ada deklarasi dari kelas random tadi juga sama kayak ini komputer. Terus di sini ada komen lain juga, inform text gitu. So, kayak informasi lah bahwa ini adalah random testing operational distribution. Ini kenapa?
Lalu selanjutnya di sini ada kayak tadi juga kan ada count kan. Jadi ada count. Saya fungsi count ini untuk nantinya supaya menjaga while itu sampai 10 aja. Karena kan cuma diminta menunjukkan 10. Nah, kalau nanti nggak ada, nanti dia akan di loop yang terima. Nah, terus di sini sama kayak tadi ada count, variable count. Tipe datanya adalah integer dengan inisiasinya itu adalah nilai 0. Nah, lalu di sini while count kurang dari 10 bit hanya akan terjadi 10 kali terus. Lalu di sini sama kayak tadi, ini saya random x integer to power 1. Nah, ini sama juga di sini label kedua si random itu nanti dia akan memilih secara acak dari total. Jadi ini tadi kan beda sama ini x integer 20 kan. Jadi dia memilih secara random dari 1 sampai 20. Nah, kalau dari 0 sampai 19, nah kalau ini totalnya itu kan 50, berarti nanti dia ngitung random dari 0 sampai 49. Tapi kalau ini plus 1, maka yang jadi 1 sampai 50, maka yang sini plus 1. Lalu di sini ada integer kumulatif sama 0 dan integer choosing value sama min 1. Nah, kumulatif ini tuh fungsinya itu untuk menghitung eh, kayak total frekuensinya juga istilahnya. Nah, kalau ini choosing value itu untuk kayak menyimpan uh, value yang diambil. Jadi kan ini kan R kan. Nanti R ini kan sebenarnya bersama nih kalau orangnya itu udah dipanggil itu bisa langsung di-chat. Kalau ini enggak. Kalau kita panggil R kita harus tahu di urutan R itu siapanya. Contohnya itu 10. Berarti urutan 10 itu masih isi 1. Nggak kayak gini tadi. Kalau dipanggil si yang ke-10 maka udah kasih isi 10 kan. Nah, kalau yang ini kalau kita panggil si 10 dia masih isi 1 belum isi 10 karena si saat itu ada 10 dan nanti indeks ke 0 sampai 9 itu adalah si 10. Tapi karena ini plus 1 jadi 1 sampai 10. Nah, itulah Simin satu udah jadi Simin satu dimisalkan aja namanya Simin satu awalnya. Lalu sini ada looping for di mana nilai integer i sama 0 equal dari value length. Jadi nanti akan terjadi looping dari 0 sampai sepanjang length value. Length value itu adalah 20 bakal berarti nanti jadi 10 20 kali iterasi. Lalu selanjutnya di sini ada kumulatif plus sampai dengan frekuensi. Jadi kumulatif ini nanti akan bertambah-tambah sesuai dengan frekuensi di titik situ itu. Jadi seharusnya masih ada 50. Nah, terus ini jika R kurangnya sama dengan kumulatif kan. Jadi itu yang berfungsi si kumulatif tadi. Jadi si nilai random R itu yang diambil itu yang diajak itu harus kurang dari sama dengan kumulatif. Nah, harus 50 sih sebenarnya. Jadi harus keluar dari si kumulatif kok lebih dari si kumulatif dia nggak bekerja. Jadi dari itu kalau misalnya kumulatif nanti akan dia masuk ke blok kode yang ini. Lalu nanti choosing value sama value sudah ini. Jadi kita ambil value di si itu nanti jadi si choosing value-nya dan itulah yang akan jadi nilai randomnya di sini tadi. Kalau di sini ada break, berarti kalau ini sudah selesai, dia akan keluar dari loopingan ini nanti mereka kesini nanti si font itu akan bertambah sampai tadi ya dia akan bertambah satu terus 10 kali lah. Nanti di sini sama kayak tadi mencet test-testnya test count titik dua choosing value. Nah si choosing value tadi itulah pilihan dan terus misalnya akan coba jalankan programnya. Ini adalah hasilnya. Di sini ada random partial distribution, itu hasil dari kode yang ini kan. Nah, di sini, di tes case pertama itu, ternyata yang terpilih itu, yang terpilih aja itu ada 10 yang berarti 7, kalau ada 10. Di sini kan kita lihat 10 itu terpilih sebanyak 4 kali. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si 10 ini, dia nggak cuma ada satu, si 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasanya 5 kali kan. Jadi si 10 ini nanti akan ya bisa lah muncul lebih dari satu kali tuh rasanya. Kayak kalau dia peluangnya lebih tinggi, saya sih enggak. Menurut kemungkinan sih jadi muncul satu kali ya. Jadi mungkin dia muncul 2 kali. Oh ya, saya salah bilang. Sini kayak 12 ini masih bisa muncul 2 kali. Jadi belum tentu. Oh, karena ini kan sekali gerak kan, bukan satu ya. Jadi bisa kesulitan. Saya lupa. Jadi di sini tuh walaupun dia ini dia sama banget
bukan berarti dia itu, bisa muncul cuman sekali aja. Cuman itulah, nah kalau di sini yang membedakan tuh sebenarnya kalau dia makin tinggi peluang makin tinggi frekuensinya maka dia akan semakin sering muncul. Itu sih harusnya karena dia akan random terus terus sampai itu sekali. Jadi sekian saudara pesan saya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ini terima kasih.